Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Ranggon Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Ranggon Utara, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMA Negeri 1 Ranggon Utara, dan terkhusus kepada calon guru penggerak Angkatan 10 pada beliau Bu Desi Anggraini yang pada pagi hari ini akan menyampaikan aksi nyatanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan taufik, rahmat serta hidayahnya kita dapat dikumpulkan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beriring salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan keharibaan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya izinkanlah saya di sini memandu kegiatan pada pagi hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 10 pada Jumat 7 Juni 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan, acara yang keempat yaitu tanya jawab, acara yang kelima umpan balik, dan terakhir penutup. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucap lawat basmalah. Selanjutnya sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Ranggon Utara, yang pada pagi hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum yaitu Bapak Husaini SPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Kepala, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Ranggon Utara, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bu Desi selaku calon guru penggerak yang akan melaksanakan aksi nyata yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat serta hidayahnya, masih diberi banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sempat, dan umur, sehingga kita bisa hadir di ruang guru ini dalam rangka melaksanakan aksi nyata dari calon guru penggerak. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini Bu Desi akan melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif calon guru penggerak Angkatan 10. Jadi mari kita simak, kita dengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Bu Desi. Nanti mudah-mudahan apa yang dipaparkan itu akan menjadi budaya positif di sekolah kita.
dan kemudian bisa terlaksana, kemudian ada hasil dan ada hasil, kemudian ada manfaat bagi sekolah kita. Budaya positif itu merupakan budaya yang baik untuk kita jalankan di sekolah kita. Sementara itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Selanjutnya ini kegiatan yang kita tunggu-tunggu, aksi nyata diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-10, yaitu beliau Bu Desi Handayani Eskom. Kepada beliau kami minta pemaparannya mengenai budaya positif. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ibu Maratul selaku moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya hadir di sini dalam rangka aksi nyata saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat perkenannya lah kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan berkumpul bersama di sini dalam rangka aksi nyata saya. Kemudian salam dan salawat marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sapanya selalu terima kasih untuk Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, tersenyum itu merupakan salah satu budaya positif ya. Mungkin kalau awal kita hanya senyum sedikit rada terpaksa, tapi kalau sudah tadi saya lihat malu-malu, kemudian sudah tersenyum lebar, berarti sudah bahagia ya. Oke, ya kita masuk ke materi. Next Pak. Oke. Di mana konsep inti budaya positif itu ada terbagi menjadi perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini adalah cakupan semua yang ada di dalam budaya positif. Oke, Pak Roman, next. Di mana pembelajaran itu ya, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang ya, prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita tahu, pembelajaran berdiferensiasi kita harus mengetahui dulu karakter siswa itu, kelebihan dan kekurangannya kita harus tahu. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid ini untuk mencapai mewujudkan profil belajar Pancasila seperti yang sekarang sedang kita demo-demokan untuk kurikulum Merdeka. Oke Pak, next. Ya, ini ada teori dari Dr. William Glasser. Melalui choice teorinya ada miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang harus diluruskan, yaitu yang pertama ini yang kita tahu tuh guru itu mengontrol murid. Sebenarnya yang kita kontrol itu tidak mau, harus ada dorongan dari diri murid itu sendiri. Jadi nanti kita ada pembelajaran
dalam diri murid itu sendiri. Itu nanti kita bahas di poin berikutnya. Kemudian ada penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal kita membujuk anak tersebut, itu harus kita lakukan untuk mengontrol diri. Kalau kita membujuk terus anak tersebut, dia ada ketergantungan dengan kita dan dia tidak akan mandiri. Jadi ada miskonsepsi, itu tuh berarti tidak baik. Kemudian yang ketiga ada kritikan. Nah, ini yang suka kita mungkin saya sendiri juga mungkin sering ya, itu sering kita lakukan karena kita memang manusia yang pandai mengoreksi. Kemudian ini sebenarnya salah karena kritik itu mungkin kalau kritiknya memang yang membangun pada waktunya itu baik, akan diterima. Tapi kalau misalnya kita pada waktu yang tidak tepat kita mengkritik seseorang itu akan menghancurkan karakter dari siswa kita itu tersebut. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga salah. Karena apa? Karena pilihan itu hak masing-masing manusia. Kita tidak berhak untuk memaksakan keinginan kita, kehendak kita ke orang lain. Gitu. Ya, ini teori dari William Dasar. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di mana di stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama, ya. Sedangkan di teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita antara satu dengan yang lain itu tidak pernah sama. Kebutuhan saya dengan kebutuhan ibu dan bapak itu mungkin tidak sama, seperti itu. Kemudian perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Nah, jadi kalau orang sudah ngomong sama, kamu salah, seperti itu. Itu tidak benar. Sebenarnya itu kalau kita buat orang itu untuk memperbaiki, itu nanti ada di tahap selanjutnya, itu ada restitusi untuk mengubah dari yang tidak baik menjadi baik, itu bisa kita lakukan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya yang benar itu hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Ya. Jadi sebesar apapun orang itu mau mempengaruhi kita, kalau memang dari dasar diri kita, instruksi kita itu kuat, tidak akan terpengaruh. Oke. Kemudian yang terakhir ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang kalah. Nah, ini harus ada kolaborasi ya. Model berpikir itu harus menang dan menang. Oke, mungkin dari sini saya minta 2 orang nanti sebagai contoh ekstrinsik dan intrinsik itu kasus nanti yang akan saya jelaskan di kemudian. Mungkin Bu Epit dan Bu Ika ya bisa maju Bu. Ya, sini Bu. Kita memberikan contoh bagaimana pengaruh luar itu terhadap diri kita. Bu Ika dan Bu Epit. Oke. Bu Epit, coba Ibu bayangkan satu saja hal yang memang sangat berarti bagi Ibu. Ibu bayangkan, sudah bisa terbayang Ibu yang sangat berarti dalam hidup Ibu. Oke ya, bisa Ibu tulis di kertas ini, bisa dicoret sedikit Ibu, ditulis. Kemudian Ibu genggam dengan erat. Bu Ika sebagai orang luar, Bu Ika ini mencoba mempengaruhi Bu Epit agar membuka tangannya dengan berbagai cara. Digenggam, Bu Ika ayo, apa dibujuk, apa dipaksa, seperti apa, sehingga keinginan Bu Ika untuk Bu Epit membuka tangannya bisa terlaksana. Sedangkan Bu Epit ini berusaha untuk menutup tangannya. Ayo, gimana cara Bu Ika mempengaruhi Bu Epit agar membuka tangannya? Aku janji ya Kak, kasih tahu siapa nih presiden. Jalan-jalan loh. Tenang aja, rahasia kamu aman sama aku. Tidak ada yang aman di dunia ini kecuali kamu sendiri. Boleh dipaksa.
Saya aja. Bisa tak? Kaget deh. Boleh dengan gerakan, boleh dengan Coba sih berbagi sih Mbak. Kita kan selalu sama, iya. Apapun yang ada biasanya kita saling berbagi. Iya, tapi untuk hari ini sangat privasi sekali untuk saya. Jadi mohon maaf tidak bisa sharing cerita apa-apa. Makanya jadi biar apa kan? Oke, cukup terima kasih buat Bu Ika dan Bu Evi. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bu Evi, Bu Ika. Boleh silakan kembali ke tempatnya. Baik, itu salah satu contoh ya Bapak Ibu. Jadi pengaruh luar itu ekstrinsik itu sebesar apapun pemaksaan, kemudian bujuk rayu, tapi kalau memang si orangnya dari dalam dirinya itu kekeh punya pendirian, dia tidak akan terpengaruh. Begitu juga dengan murid kita, ya. Jadi kalau kita paksa, kemudian kita marahi, kita hukum, tapi kalau dari dirinya sendiri tidak ada keinginan untuk berubah, itu akan sulit. Nah, itu nanti akan kita bahas di hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Itu untuk nanti ya Bapak Ibu. Kita kasih ininya di depan, Pak. Oke, lanjut. Disiplin positif. Ya, kita sering dengar kata disiplin positif. Di mana disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ini mengacu pada disiplin yang memiliki artinya kita mempunyai tanggung jawab, nilai-nilai yang harus kita yakini. Itu disiplin positif. Kemudian disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, serta memberdayakan peserta didik kita tanpa penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi benar-benar itu dari dirinya sendiri. Seperti tadi yang saya jelaskan itu intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita itu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi, sehingga siswa-siswi kita ini mempunyai nilai kebajikan universal, ya, kemudian memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilakunya ke arah yang lebih baik lagi. Oke, di sini kita kilas balik tentang Ki Hajar Dewantara, di mana beliau ini menyatakan bahwa mewujudkan murid yang merdeka, murid itu harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya sendiri, kemudian dari orang lain. Kemudian guru itu memiliki tugas membimbing siswa, ya, agar memiliki disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Itu terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Jadi merefleksi falsafah dari Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita sebagai guru tuh menghamba pada murid, ya, dalam artian kita tuh harus menuntun siswa tersebut untuk arah yang lebih baik, tanpa ancaman, tanpa hukuman, tanpa penghargaan, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ini disiplin positif dari kebajikan universal, di mana terbagi menjadi 3. Itu ada profil pelajar Pancasila ini yang selalu kita dengar ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini hampir sama dengan Ibu Primary Years program. Ini ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk keterampilan hidupnya dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini kesemuanya ini masuk ke dalam apa yang harus kita terapkan ke siswa kita. Oke, kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia ini bisa Bapak lihat di sini, itu segala sesuatu
sesuatu yang kita butuhkan, gitu ya, memiliki tujuan tertentu, itu kebutuhan dasar. Saya ingin tanya sedikit, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada yang bisa? Pak Haji? Sandang, pangan, dan papan. Oke, benar sekali. Ada lagi? Bertahan hidup, Bu. Oh ya, bertahan hidup. Bukan ini. Bu Anita tadi? Apa Bu? Oke, ada lagi selain kebutuhan pangan itu yang kita butuhkan sebagai manusia? Sosial, kasih sayang, perhatian, ingin diakui, itu kebutuhan dasar kita. Iya, bukan hanya sandang, pangan, dan papan. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 bagian. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, di mana kita membutuhkan makanan, ini pasti. Kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal. Kita perlu aman, kita perlu rasa aman. Walaupun kita makanan kita terpenuhi, kemudian pakaian kita ada, tempat tinggal kita nyaman, tapi kalau rasa aman kita tidak ada, mau tidur aja, takut kayaknya harta saya nanti digondol sama pencuri. Itu kebutuhan kita sudah berkurang seperti itu. Kemudian sehat, ini yang paling penting. Ada uang, ada makanan, ada pakaian, ada rumah, ada tempat tinggal, ada harta, tapi kita tidak sehat, sakit, ini juga tidak imbang seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini kita perlu, ya, ada rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, ini masuk ke dalam seperti yang dikatakan Bu Anita tadi, sosialnya, ya. Jadi kita itu kalau kita hidup bersosialisasi, tapi kita tidak ada tidak ada kaprahnya, kiprah di dalam masyarakat, kita tidak berbagi, kita tidak bersosial, itu berarti 5 kebutuhan dasar kita belum terpenuhi. Kemudian penguasaan, ya, ini kita punya harga diri, keinginan untuk dianggap, ini memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini semua kebutuhan kita semua ada di dalam diri kita. Hanya mungkin yang kita tahu tuh dia sandang, pangan, dan papan tadi. Sebenarnya ini masuk ke dalam kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian kita perlu kebebasan. Ya, kita perlu mandiri. Kita perlu memiliki pilihan. Ini pilihan saya loh. Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda dengan saya. Kemudian kita perlu hal-hal yang untuk mencoba hal baru. Kita ingin tahu, kita ingin berinovasi. Kemudian kita mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Nah, ini yang bikin kita selalu happy, bikin kita selalu ceria. Ini kita perlu bermain, kita perlu humor, kita perlu tertawa. Ini kita perlu di dalam kebutuhan dasar kita. Walaupun 4 tadi terpenuhi, tapi kalau kerjaan kita marah, terus merenggut, terus nggak pernah tersenyum, berarti 5 kebutuhan dasar kita masih kurang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang rajin-rajin tersenyum ya Bapak Ibu, rajin-rajin humor, kemudian rajin-rajin tertawa. Ya, hati-hati. Tertawanya dengan ada kawannya Bu. Saya Pak senyum terus saja. Ya, next one. Oke, ini kita masuk ke teori motivasi, penghargaan, dan hukuman. Di mana motivasi itu terbagi menjadi 2 Bapak Ibu. Ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Ekstrinsik itu ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi ngambil amannya aja seperti itu. Kemudian ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, saya ngelakuin hal ini biar saya dapat penghargaan dari atasan saya. Itu motivasi dari dulu. Sedangkan yang intrinsik ini tadi, ini yang berasal dari dirinya sendiri, ya. Jadi dia merasa harus dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya sendiri. Oke, sudah mulai agak tegang ya Bapak Ibu. Kita stretching sejenak. Di depan, ini yang guru matematika mungkin bisa. 28 tambah 32 sama dengan 1. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 1.
5 ditambah 7 sama dengan 1. Oke, ada dari Bapak Ibu yang ingin menjelaskan dari angka-angka yang ada di depan? Boleh, pendapat Bapak Ibu. Pendapat Bapak Ibu mengapa bisa seperti itu? Boleh, silakan. Ada? Bu Hamidah mungkin? Boleh? Apa aja pendapat dari Ibu? Belum tahu. Pak Putu? Belum. Bu Reja? Belum tahu. Pak Roman? Ada lagi? Bingung ya? Kenapa 28 tambah 32 itu sama dengan 1? Bu Desi ini bikin breaking kok aneh-aneh, menyalahi aturan matematika yang kata Bu Reja. Oke, Bu Anita, boleh pendapat Bu Anita? Silakan pendapatnya. Matematika itu kan ilmu pasti, jadi jawaban berdasarkan soal itu semua jawabannya kan cuma 1 ya. Berapapun Iya. soalnya. Jadi Ini yang di depan, yang di depan. Oke. itu menandakan bahwa ilmu pasti ya jawabannya tetap 1. 28 tambah 32 itu kan sebenarnya berapa itu? 60 ya. 60. Iya, Tapi kan jawabannya pasti 60. Iya. 3 tambah 4 itu adalah 7. Jawabannya pasti 7. Iya. 5 tambah 7 itu adalah 12. Jawabannya pasti 12. Jawaban selain 12 itu salah. Jadi semua jawabannya 1. Oke, terima kasih Bu Anita atas pendapatnya. Ada lagi? Ada lagi? Pak Roman mungkin? Boleh. Apa aja yang menurut Anda? Kenapa hasilnya bisa 1? Pak Kusairi? Oke, ya. Tadi pendapat Bu Anita ya. Ini pendapat saya. Ya, kenapa 28 tambah 32 sama dengan 1? Itu 28 menit ditambah 32 menit sama dengan 60 itu 1 jam. Ya. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 1. 3 hari ditambah 4 hari sama dengan 7 hari itu 1 minggu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian 5 ditambah 7, 5 bulan ditambah 7 bulan sama dengan 12 bulan 1 tahun. Itu pendapat saya. Pendapat Bu Anita tidak salah. Ya. Iya, ini pendapat saya. Oke, next. Oke, dari breaking tadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika. Kalau tadi kan tidak sesuai dengan logika ya Bapak Ibu, menyalahi aturan matematika. Saya bisa kena marah Bu Rica ini nanti sama Panangan Heri dan Bu Wayan sendiri. Ya, kita harus berpikir, ya, berpikir bahwa kita tanya dulu sebenarnya apa penjelasannya. Kemudian coba kita artikan konteksnya benar atau salah. Begitu pula kita menghadapi anak-anak kita seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudge mereka salah tanpa kita tahu penyebabnya apa. Kemudian latar belakang mereka melakukan hal itu seperti apa. Ya, karena selama ini yang kita lakukan kan kalau dia salah ya salah, kita kasih hukuman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu mayoritas kita lakukan. Itu memang hampir semua melakukan seperti itu. Jadi ketika kita ditemukan hal-hal yang seperti itu, kita harus tahu dulu. Itu nanti kita masuk ke penghargaan konstitusi dan restitusi. Oke, next. Nah, kita masuk ke teori motivasi, penghargaan, dan hukuman. Di mana hukuman itu artinya dia tidak terencana, tiba-tiba, ya, tiba-tiba kita laksanakan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid tidak dilibatkan, ya. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, kemudian bersifat jangka panjang dan murid akan tersakiti. Nah ini dampaknya ini sangat panjang sekali Bapak Ibu kalau kita melakukan hukuman terhadap seseorang. Kenapa? Karena dampaknya nanti akan berkelanjutan ke masa depan. Jangkanya jangka panjang. Jadi mungkin di dalam diri dia akan tertanam sifat dendam, tidak suka dengan gurunya. Nah, kalau sudah tidak suka dengan gurunya, itu yang akan mempengaruhi minat belajarnya. Ya, kalau kita sudah tidak suka dengan gurunya, kemudian karena kita akan
disepakati. Kamu kalau tidak bawa catatan, kamu akan ibu suruh buat seperti ini. Itu ada konsekuensinya. Berarti dia ada perjanjian seperti itu. Disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, ini murid ini dibuat tetap tidak nyaman. Karena apa? Karena walaupun jangkanya pendek, ini tetap ada membekas di hati si siswa tersebut. Nah, yang terakhir yang restitusi. Nah, ini yang seharusnya kita terapkan. Ya, nanti akan coba kita terapkan. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid itu tahu kesalahannya di mana, kemudian dia niat dari dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya sendiri, bukan paksaan dari orang tua. Kemudian ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti ada kolaborasi antara siswa dan guru tersebut. Jadi ketemu nanti di segitiga restitusi. Oke, next Pak Roman. Oke, saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu dari 3 pertanyaan ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju? Ada yang ingin berpendapat? Oke, Pak Putu, boleh. Kenapa tidak, Pak? Boleh, Pak. Terima kasih. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Karena masalah disiplin itu adalah karakter. Iya. Hukuman itu untuk diberikan untuk anak yang anak yang memang dalam pendidikan itu ada kan 2 istilah. Iya. Punishment dan reward. Oke. Ya. Punishment itu hukuman. Nah, hukuman itu harus sifatnya mendidik. Bisa berbeda hukuman itu yang mendidik atau tidak. Kalau hukuman dengan menyakiti fisik, karakter fisik atau hukuman fisik itu jelas tidak akan merubah. Ya, hukuman itu sifatnya adalah mendidik atau supaya dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Putu atas pendapatnya. Ada lagi? Tadi Bu Anita setuju. Ayo Bu Anita, kenapa Bu Anita setuju? Boleh dikasih penjelasan Ibu? Untuk kasus anak yang tidak disiplin itu mendapatkan hukuman itu biasanya akan memberikan efek jerah. Hukuman kita juga hukuman yang mendidik. Misalnya karena kita terkait HAM, kita kan nggak boleh hukuman yang misalnya yang keras gitu ya. Kalau anak terlambat, kalau kita tidak menghukumnya, maka dia akan tidak ada efek jerah untuknya, dia akan terus normal itu. Kalau seandainya dia dihukum misalnya terlambat, kita hukum untuk sholat duha, hukum untuk misalnya ngaji, itu pasti kalau anak-anak nakal itu biasanya akan jadi malu nggak bisa ngaji, suruh ngajinya belepotan misalnya. Itu menurut saya sih. Jadi ada efek jerah kalau kita memberikan hukuman pada anak yang tidak disiplin. Oke, terima kasih Bu Anita atas pendapatnya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Setuju atau tidak setuju dengan poin nomor 1? Oke, ada 2 pernyataan ya, setuju dan tidak setuju. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan cara membaca dan membersihkan lapangan sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, Pak Haji, kenapa Pak Haji setuju? Karena sifatnya untuk mendisiplinkan itu perlu sesuatu tekanan, sehingga ketika anak itu bersalah diberikan hukuman, besok akan berpikir 2 kali akan melakukan hal yang sama. Tapi tentunya tidak pasti itu bisa secara berlaku selamanya. Tentu dengan hal-hal positif yang lainnya, tidak harus dengan hukuman yang sama seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haji Suryadi. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, Bu Hamida. Kalau menurut saya tiga-tiganya itu kalau kita hanya disuruh mengambil antara 2 pilihan setuju atau tidak setuju, saya rasa semua jawabannya itu pasti setuju, tapi
ada tetapinya. Iya. Tiga-tiganya itu ada tetapi. Iya. Karena ini sifatnya ini bisa didisiplin anak-anak tapi tidak permanen. Maksudnya tidak dari Oke, iya, dari dalam dirinya sendiri ya, Ibu ya. bukan dari dalam, tapi ekstra dari luar. Jadi dia ada rasa takut, ada rasa melakukan hal yang memang seharusnya dia lakukan itu karena ada rasa takut. Nanti saya didukung ini, saya nanti disuruh ini, saya nanti disuruh ini. Jadi suatu saat kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ada peraturan atau ada tugas yang dia belum tahu apa yang nanti akan dia hukum, misalnya di luar kebiasaan, misalnya di luar sekolah atau di luar program yang lain, itu dia pasti bisa melakukan lagi hal yang seharusnya tidak dilakukan. Terima kasih Bu Hamidah. Jadi sifatnya jangka pendek ya Ibu ya. Iya. Kemudian yang terakhir ada memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Memberikan reward, penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak. Setuju. Jadi hampir semua setuju ya. Oke, kita next Pak Roman. Kita lihat ya. Ini yang tadi contoh-contoh yang tadi itu memang hukuman, kemudian tadi penghargaan itu kalau dilihat dari sisi positifnya itu tidak benar. Kenapa? Karena hukuman itu tadi yang seperti tadi hukuman dia disuruh baca, kemudian suruh bersihkan lingkungan. Kalau bukan dari dirinya sendiri, itu yang seperti Bu Hamidah tadi bilang bukan kesadaran diri sendiri. Kalau yang anaknya memang belelo ya bahasa Jawa ya, besoknya dia malas belajar, sudahlah saya melakukan kesalahan lagi lah, nanti saya dihukum lagi. Saya keluar kelas, saya bersihkan lingkungan, saya nggak belajar. Nah seperti itu dampaknya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan, ya mungkin ada beberapa yang memang termotivasi belajarnya karena penghargaan. Tetapi kan tidak semua siswa kita berpendapat seperti itu. Kalau yang memang pemikirannya atau kapasitasnya, kemampuannya memang yang istilahnya pas-pasan, alah tidak usah belajar lah. Ngapain lah belajar itu tuh nanti dapat ranking, dapat penghargaan, dapat hadiah juga dia aja. Kemudian nanti dari orang tuanya juga. Jadi nanti orang tuanya jadi sebagai penghukum nanti. Tuh lihat anaknya ini tuh dapat juara. Kamu apa? Kamu belajar kok males, nggak dapat ranking, nggak dapat penghargaan, nggak dapat hadiah. Jadi selama ini kamu belajarnya apa? Nah itu sudah merupakan apa ya? Bentuk tindakan yang membuat motivasi belajar anak itu kembali menurun seperti itu. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu seperti yang dijelaskan tadi itu karena dampaknya bukan jangka berdampak yang baik. Pemberian hukuman itu memang ada positifnya tapi jangkanya pendek seperti yang Bu Hamidah tadi bilang. Mungkin dia pada saat itu yang lakukan. Nanti kalau ini lagi olah saya nggak lagi seperti itu. Jadi kalau bukan dari dirinya sendiri itu tidak akan berubah. Ya. Oke, kita lihat di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu? Iya, hukuman. Oke. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi dari dia mencoret-coret itu dia harus membersihkan. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, ini bisa dibedakan ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Oke, next Pak Roman. Nah, ini posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, dan ada sebagai pemantau, kemudian ada sebagai manajer. Nanti bisa kita lihat satu persatu apa sih sebagai penghukum, apa
sih sebagai teman? Apa sih sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer? Oke, next, Pak Roman. Nah, posisi kontrol kita sebagai penghukum ini. Sebagai penghukum ini biasanya kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, menghardik, menyakiti, menyindir. Ini sudah termasuk ke dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Oke, berikutnya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini, ya, biasanya guru itu ngomongnya lembut, ya, kemudian ceramah, kemudian dia membicarakan dengan si anak tersebut sehingga menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian berikutnya teman. Nah, pada posisi teman ini si guru tersebut tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi yang biasanya dilakukan posisinya sebagai teman kepada siswa-siswanya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau ini guru mengawasi, memantau siswanya dengan patokan catatannya aja. Oh, berarti anak ini seperti ini. Ini cuma mantau, nanya temannya. Ini sekolah atau tidak? Ini juga mengerjakan tugas atau tidak? Jadi hanya sebagai pemantau. Oke, lanjut Pak. Nah, dan yang terakhir ini sebagai manajer. Sebagai manajer ini guru itu ya berbuat sesuatu itu bersama dengan siswa. Jadi dia mempersilahkan siswanya bertanggung jawab, kemudian mendukung siswa menemukan permasalahannya, solusi dari permasalahan tersebut. Jadi manajer ini yang paling baik untuk posisi kontrol guru. Nah, ini bisa kita lihat contohnya, ada contoh penerapannya. Di mana kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau sebagai penghukum, biasanya kita akan memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, ini akan dibicarakan dengan siswa tersebut. Diutarakan, berapa kali ibu bapak mengingatkan kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Ini yang dikatakan oleh si guru yang pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, dia akan membicarakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya nak. Seperti itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ini akan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, ya. Kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya, kooperasi, dan jangan diulangi lagi. Itu kalau guru yang sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, ya, akan ditanya, apa kamu tahu kesalahan kamu apa? Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ini kalau kita sebagai manajer. Oke, next Pak Roman. Oke, nah, posisi kontrol apakah aku, kalau ibu dihadapkan dengan soal seperti ini, saya kecewa sekali dengan guru, dengan kamu. Ini posisi kontrol yang mana tadi Bapak Ibu, dari 5 tadi yang sudah saya jelaskan. Iya, apa tadi Bu Paratul? Sebagai pembuat rasa bersalah tadi ya. Pembuat rasa bersalah. Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kemudian apa tidak pernah benar melakukan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai apa? Sebagai bisa di next lagi Pak. Apa aja tadi? Di
kelas itu beda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu sesuatu yang dibuat tuh harus dilakukan kalau didengar ada konsekuensinya ya seperti itu. Kalau keyakinan kelas ini kita melibatkan murid dalam membentuk keyakinan kelas ini untuk mencapai kelas yang kita inginkan bersama, impiannya secara bersama. Jadi menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan siswa. Jadi kita ada kesepakatan, ya, kesepakatan antara murid dan guru. Ayo nak, kita berkesepakatan kelas. Kelas kita harus seperti apa? Jadi anak-anak itu berpendapat, Bu, saya nggak mau kelas ini ada yang suka membuli. Berarti itu harus masuk ke dalam, kita harus saling menghormati. Kemudian Bu, saya nggak mau kelas ini kotor. Berarti itu harus saling menjaga kebersihan. Kenapa? Karena bedanya keyakinan dan peraturan. Karena kalau keyakinan itu bahasanya positif, tapi kalau peraturan itu menggunakan kata yang tidak boleh, jangan, seperti itu. Jadi ada pembedanya ya Bapak Ibu antara keyakinan dan peraturan. Oke, lanjut Pak Roman. Oke. Nah, segitiga restitusi ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini yang harus kita terapkan. Di mana ya segitiga restitusi itu yaitu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di mana segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Oke, Pak Roman, lanjut. Nah, di mana menstabilkan identitas itu saat anak berbuat salah, kita harus tahu dulu dasarnya apa, ya. Kemudian tujuannya itu untuk mengubah orang yang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah ini guru memahami kebutuhannya, yang melatar belakangi anak itu berbuat salah apa, itu harus tahu. Kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah membuat keyakinan, kita akan ditanyakan dengan anak itu, menanyakan keyakinannya apa? Apa yang sudah kamu langgar? Apa yang akan kamu perbuat? Apa yang akan kamu ubah? Itu ya Bapak Ibu ya, dari segitiga restitusi. Oke, kita ada kasus seperti ini. Bu Rita adalah guru kelas 10. Ketika sedang menjelaskan pelajaran, kelas menjadi gaduh karena Sony merebut paksa bekal temannya. Hal ini sudah sering dilakukan oleh Sony sehingga temannya marah. Jika Bapak Ibu sebagai Bu Rita, apa yang akan Ibu lakukan dengan segitiga restitusi? Oke, silakan Bapak Ibu. Boleh berpendapat? Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan bahasanya. Jadi seandainya Ibu tuh ada di posisi Bu Rita, sudah saya jelaskan ini tadi segitiga restitusi, boleh dijelaskan step by stepnya sampai dia menemukan solusinya. Ada yang ingin berpendapat dari kasus yang ada di depan? Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya. Sebagai Bu Rita, seandainya Bapak Ibu sebagai Bu Rita, ada si Sony yang suka merebut bekal teman-temannya, sehingga teman yang direbut makanannya merasa tidak terima, sehingga marah karena makanan saya kamu ambil. Karena hal itu bukan hanya 1-2 kali saja dilakukan oleh si Sony. Oke, boleh? Bu Bibi mungkin? Oke, Bu Hamidah, boleh pakai mic, Bu? Mungkin menurut saya yang langkah pertama harus stabilkan berarti mengkondisikan anak tersebut ya, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan itu. Jadi contohnya, kenapa kamu melakukan ini? Ya karena ini dan sebagainya, kita kayak berebut katanya. Ya. Kalau kamu melakukan ini berarti kamu apa? Saya coba yang kedua tadi apa Pak Rahman? Validasi atau berarti kamu
merugikan orang lain, kamu merasa bersalah atau tidak? Itu melakukan suatu kesalahan atau tidak? Jadi dia mengakui bahwa dia salah. Pertama dia mengapa kalau dapat ini. Yang kedua, ya, setelah kamu melakukan ini kamu merasa merugikan orang lain atau tidak? Kalau seperti itu kamu merasa kamu salah atau tidak apa yang kamu lakukan? Iya Bu, saya salah. Kalau kamu salah berarti sekarang apa yang harus kamu lakukan? Jadi dia mengapa melakukan, kemudian kalau melakukan itu suatu kesalahan melakukan, kemudian yang ketiga nanti dia seharusnya apa yang harus kamu lakukan? Iya, terima kasih, tepat sekali Bu Hamida ya. Mungkin akan saya tambahkan sedikit ya. Iya, dari kasus yang ada seperti itu nanti mungkin sebagai Bu Rita dia akan memanggil Sony secara personal. Ya Bapak Ibu, ditanyakan, benar nggak kamu ngambil bekal temanmu? Sony, kenapa kamu ngambil bekal teman? Kalau kata Sony-nya, iya Bu. Kenapa? Kalau dia bilang saya nggak bawa bekal Bu, saya lapar. Nah, ditanya, kenapa? Di rumah nggak sarapan? Ibumu nggak bawa uang jajan? Seperti itu. Mungkin dia bilang bawa Bu, tapi sudah habis, katanya seperti itu. Nah, jadi ditanya lagi sama Bu Rita, bakalan setiap hari bakalan begini ngambil temanmu. Kalau dia sudah merasa bersalah, tidak Bu, saya berjanji tidak akan mengambil lagi makanan teman saya, seperti itu. Terus nanti ditanya lagi sama Bu Rita, terus solusinya seperti apa? Kalau misalnya kamu ini tidak bawa bekal, bawa uang jajan, tapi sudah dihabiskan, ya Bu, nanti uang jajannya saya bagi dua. Istirahat pertama, saya bisa kalau bawa uang 2.000, 1.000 istirahat pertama saya jajanin, 1.000 lagi istirahat kedua. Seperti itu. Jadi segitiga restitusinya sudah terpenuhi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Panggil dulu, benar nggak permasalahan kamu seperti ini? Kemudian kita tanya penyebabnya apa. Kemudian kita tanya lagi solusinya seperti apa. Itu segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Nanti ada sesi tanya jawab. Kalau ingin bertanya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillah sudah kita dengarkan dengan seksama pemaparan dari Bu Desi Anggra ini mengenai budaya positif. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Desi tadi, kita diingatkan kembali mengenai pelaksanaan budaya positif bagi diri kita pribadi sebagai seorang guru dan budaya positif yang akan disampaikan kepada para peserta didik kita. Nah, untuk itu apabila ini ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal atau masih ingin mendapatkan pemaparan lebih dari Bu Desi Anggra ini, mumpung kita masih mendengarkan di kegiatan ini, kita buka sesi tanya jawab. Gitu kan. Jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru. Oh, itu sudah ada. Kepada Bu Riza, gitu, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah mendengarkan paparan dari Bu Desi mengenai segitiga restitusi ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pelaksanaan segitiga restitusi dapat diselesaikan lebih dari 1 hari? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya Bu Reja ya. Iya, dapat. Kenapa saya katakan dapat? Karena kita lihat kasusnya seperti apa. Kalau kasus seperti tadi, itu bisa kita langsung selesaikan ya Bapak Ibu. Tapi gimana kalau permasalahannya misal anak itu berkelahi, ya, kemudian pecah kepala, apa harus kita selesaikan dalam 1 hari itu? Tidak. Otomatis kita harus membawa anak itu ke rumah sakit dulu atau ke bidan dulu, ke puskesmas dulu, kita obati dulu anak itu, baru kita tanya. Setelah kita tanya, baru bisa kita lakukan segitiga restitusi. Jadi tidak harus 1 hari. Kalau dia berkelahi kan, masa dia masih bercucuran darah, langsung kita, nah kamu kenapa berkelahi? Ayo, penyebab kamu kenapa? Kamu solusinya seperti apa? Tidak seperti itu. Jadi tergantung permasalahannya seperti apa. Begitu ya Bu Reja ya. Kalau permasalahannya ringan, bisa diselesaikan saat itu juga bisa. Tapi kalau permasalahannya sudah berat, apalagi kalau sampai ada tindakan yang berhubungan dengan hukum dan sebagainya, itu malah lebih berhari-hari lagi penyelesaiannya. Mungkin seperti itu. Cukup ya Bu Reja? Jelas ya? Oke, terima kasih Bu Reja. Satu lagi deh. Kayaknya
ada yang ingin bertanya lagi tadi? Ini dari bapak-bapak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya kepada Bu Desi terkait dengan nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang sudah Ibu terapkan pada peserta didik Ibu saat di kelas? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roman. Ya, mungkin hampir sama dengan Bapak Ibu ya. Nilai kebajikan apa yang sudah saya terapkan di kelas, yang pastinya pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti ya. Karena setiap hari kita ada pembiasaan bersalaman, kemudian doa bersama, gitu. Kemudian yang selanjutnya ada tanggung jawab, di mana siswa-siswi kita beri tanggung jawab, bisa kalau pakai kelas itu harus bertanggung jawab, disiplin, sama seperti itu. Mungkin dan yang lainnya yang mengikuti. Terima kasih Pak Roman. Cukup ya? Cukup. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban yang luar biasa dari Bu Desi yang ini pada kesempatan pagi hari ini. Ini cukup ya untuk sesi tanya jawab kita. Kita ke acara selanjutnya. Yaitu kita di penghujung acara, yaitu kegiatan penutup. Saya selaku pemandu kegiatan pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang telah saya perbuat. Pada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bu Desi Angga ini atas berbagi wawasannya atau pengetahuannya mengenai budaya positif yang sebaiknya kita lakukan di sekolah. Oke, marilah kita tutup kegiatan pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih, seperti itu. Yang kalian inginkan di kelas ini seperti apa?
Action sih tuh kamera. Nah, 0,5 nih. Pembok kendang. Aku mau pulang. Saya ingin memulai kelas yang tidak membeda-bedakan teman dan suku. Saya ingin kelas ini tidak solid dan tidak cewek, ini berarti masuk ke dalam. Ini tadi ya. Yang cewek-cewek tuh. Saya ingin kelas bersih. Oke. Saya ingin kompak. Oh, berarti di sini tadi. Ya, tidak membeda-bedakan. Saya ingin kelas ini damai. Damai masuk ke mana berarti damai. Kompak ya. Masuknya kompak ya. Saya ingin kelas ini kompak. Masuk ke sini berarti. Kemudian saya ingin kelas ini lebih rajin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marata Latifah Dwi Saputri, guru SMA Negeri 1 Rahman Utara. Saya merasa bersyukur sekali kemarin mendapatkan wawasan baru atas terselenggaranya diseminasi budaya positif dari Ibu Desi Anggra ini. Semoga dari materi yang kemarin saya dapat saya terapkan di SMA Negeri 1 Rahman Utara dan SMA Negeri 1 Rahman Utara menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Kesha Dewi Sasaputri dari kelas 11 Kimia 1. Saya sangat senang sekali karena kelas kami telah membuat kesepakatan kelas dengan Bu Desi. Semoga kelas kami menjadi lebih baik dan menerapkan nilai positif. Terima kasih.